The worker that has one talent, he doesn't multiply it. Tidak dikerjakan karena ketakutan. He doesn't do it because of fear. Seperti apa yang saya sudah beritakan, yaitu di dalam hal ketakutan beberapa minggu yang lalu. Just like in my sermon regarding fear, Yang mana di dalam kehidupan kita juga kita bisa terjadi di dalam pada saat kita tidak mengerjakan atau mengabaikan. in which that we may experience fear if we don't do God's work. Sebenarnya kita mempunyai sesuatu potensi yang luar biasa. We are all have potential, great potential. Tetapi karena kemalasan daripada kita, But because we are lazy, maka dari itu kita akan merobohkan tembok dan akan merusak akan ladang itu. which if we're lazy, we will tore down the walls of our lives and ruin our fields. Apa yang Raja Salomo terima pada saat itu? What King Solomon's received at that time, Pada saat dia mengamati, when he observes, dia melihat sesuatu yang berguna He- untuk kehidupan kita. he sees a good lessons that we can learn from it. Oleh sebab itu, biarlah masing-masing di dalam kehidupan kita boleh belajar memandang bagaimana kita hidup. Let us learn to observe our own life. Oleh sebab itu firman Tuhan di dalam kitab Efesus mengatakan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kita hidup. Therefore, the book of Ephesians tells us to look at our life carefully. Hidup kita ini tidak hanya sekedar menggelinding. We just don't roll our life. Ada sesuatu tujuan daripada Tuhan di dalam kehidupan There's a kita. purpose in our life that we Ada have to amin, fulfill. saudara. Oleh sebab itu perlu untuk kita perhatikan. Therefore, it's important for us to pay attention. Di dalam kehidupan kita ada sesuatu potensi. To pay attention that we have something inside our Oleh life. sebab itu perlu kita memperhatikan bagaimana potensi kita. It's very important for us how we take care of our potential. Kalau kita mengetahui akan potensi kita, If we know our potential, maka dari itu pada saat kita mengetahui seperti sebuah dynamite, we know it's just like a dynamite. maka dari itu dynamite itu akan meledak secara luar biasa. The dynamite will, just like dynamite, it will explode. Dan kalau dynamite itu digunakan, And if that dynamite is used, akan membuat sesuatu keberuntungan. it will bring joy and luck. Ada amin, saudara. Ada sebuah gunung yang diledakkan There's a mountain that is being oleh destroyed sebuah dynamite by a dynamite karena mereka mencari akan mineral. because they are looking for a precious mineral. Mereka mencari akan tambang-tambang, akan maybe akan emas dan lain sebagainya. They might be looking for mining for gold, Bahkan mungkin akan batu permata. maybe diamonds. Disinilah di dalam kehidupan kita boleh belajar sesuatu potensi ada di dalam kehidupan kita. Therefore, it's important that it's like the potential in our life. Maka dari itu mari kita memandang potensi yang ada di dalam kehidupan kita. So let us observe what the potential that we have in our life. Jangan sekedar hidup, tetapi kita memperhatikannya. Not just to live, but to observe the Yang way we kedua live. yang mana kita lihat daripada Raja Salomo, The second thing that we can learn from King Solomon, dia katakan bahwa aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya dan menarik suatu pelajaran. he says that I applied my heart to what I observed and I learned a lesson from what I saw. Pada saat saudara dan saya mau belajar untuk mengamati sesuatu. When we learn to see things, Mengamati, firman Tuhan mengatakan setia di dalam perkara-perkara kecil. to see that the word of God says to be loyal, to be faithful in little things. Tuhan akan menyediakan hal yang besar. God will provide us with greater things, Sesuatu yang besar di dalam kehidupan kita. something great into our life. Maka dari itu pada saat kita mengamati sesuatu, Therefore, when we observe something, when we kita see akan things, menarik sesuatu pelajaran. we will receive a lesson. Raja Salomo mengatakan kepada kita bahwa dia mendapatkan sesuatu pelajaran pada saat dia mengamati. King Solomon tells us that he sees these things. He applied this lesson. Seorang yang mau mengamati maka dari itu akan menuai. Those who want to see will reap. Raja Salomo di dalam ayat yang ke-30, In verse 30, yang mana sekejap dia mengatakan bahwa tentang ladang seorang pemalas, regarding the field of a sluggard, yang dikatakan sebagai kebun anggur
orang yang tidak berakal budi. He sees a vineyard of man who likes judgment. Di mana kita boleh melihat sesuatu kegagalan demi kegagalan yang terjadi di dalam kehidupan orang yang mengusahakan akan ladang ini. King Solomon sees the failures of the things that the sluggard and the owner of the field have. Di dalam kehidupan kita seperti tadi apa yang saya sudah katakan bahwa kita perlu untuk kita mengamati. It's very important for us to observe and to see. Ambil sesuatu pelajaran apa yang saudara lihat. Took lessons on the things that you see. Kadangkala kita hanya mau belajar daripada cerita-cerita daripada orang-orang yang berhasil. Sometimes you only want to listen to to successful stories. Memang hal ini sangat mengencourage kita. Those stories really encourages us. Tetapi kalau saudara dan saya belajar daripada orang yang gagal seperti ini, But if we saw things that why people fail, kita akan menarik pelajaran bahwa saudara dan saya akan lebih berhati-hati. we will reap the lessons that to be more careful, Untuk kita mendirikan tetap terus tembok kita. to keep our walls. Bagaimana kita seperti firman Tuhan katakan guard your heart. God, the word of God said to guard our heart. Biarlah tembok yang ada di dalam hati kita boleh selalu terjaga. Let all the walls in our heart be Jangan sampai guarded. rubuh. Let us it not to fall down. Bahwa di dalam kehidupan kita perlu ada sesuatu boundary. Even in our life, we have to have a boundary. Jangan kita hidup lepas daripada boundary kita. Let us not live beyond our boundaries. Jangan izinkan iblis masuk di dalam boundary yang kita buat. Do not let the evil one step into our boundary. Kalau kita membuka akan boundaries kita, maka dari itu iblis mudah sekali masuk dan mencuri dan membunuh, akan membinasakan akan kehidupan kita. If we open our boundaries to the devil, it will still kill and destroy our life. Oleh sebab itu pada saat Salomo memandang, dia menarik sesuatu pelajaran untuk dirinya, untuk kehidupannya. When King Solomon see the field, he took it as a lesson for his life. Dan di mana setiap daripada kita, saudara dan saya, perlu untuk pada saat kita memandang, kita mendapatkan sesuatu informasi apa yang baik untuk kehidupan kita. We should took the good lessons, all the information for our life. Kadangkala And apply di dalam kehidupan kita akan benih-benih firman Tuhan yang ditaburkan banyak dicuri, dihimpit oleh apa firman Tuhan katakan dengan semak duri. A lot of the seed of the word of God, it's being crushed and destroyed through the thorns and the weed in our life. Di mana akan menghimpit akan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu tidak akan bertumbuh di dalam kehidupan kita. It crushed the seed, and the word of God will not grow. Raja Salomo melihat akan hal ini. King Solomon sees this. Bagaimana di dalam kehidupan setiap daripada kita perlu untuk kita memperhatikan sesama akan setiap akan firman Tuhan. It's very important for us to pay attention closely to the word of God. Jangan sampai firman Tuhan bercampur dengan lalang. Do not let the seed or the word of God be mixed with the wheat or the thorn. Bagaimana setiap apa yang saudara dengar. Everything from what you hear. Iman akan timbul daripada pendengaran. Because faith is cometh through hearing. Pendengaran akan firman Tuhan. Hearing of the word of God. Tetapi sesuatu iman yang negatif. But a negative faith, negative things. Discouragement. Ketakutan. Fear. Akan terjadi daripada pendengaran juga. Can happen through our hearing. Yang membuat iman saudara dan saya menjadi negatif. Which make our faith become negative. Iman yang benar dan iman yang negatif adalah iman di mana masuk di dalam telinga kita, maybe secara bersama-sama. Sometimes good things that will build our faith and the things that will discourage our faith will come at the same time. Satu akan menguatkan kita. One will strengthen us. Satu akan melemahkan kita. One will weaken us. Apa yang saudara buat untuk boundary bagaimana kita mendengar? What have you made to make a boundary to the things that we listen to? Boundary bagaimana saudara dan saya melihat. Boundary of the things that we see. Boundary bagaimana pergaulan kita. Boundaries of our relationship. Apakah kita dihimpit? Are we being pressured? Oleh sebab itu di dalam
apa yang Raja Salomo sampaikan di dalam Amsal pasal yang ke-24 ini. We see it from what King Solomon's write in the Proverbs chapter 24. Dapat membuat saudara dan saya Can make lebih berhati-hati. is made so that we are more careful in our life, Bagaimana saudara mendengar, on how you listen, bagaimana saudara melihat, on how what you see, bagaimana saudara bergaul, on how you interact with one another. bagaimana saudara set boundary saudara. How do you set your boundary? Ada amin saudara. Hal yang selanjutnya yang Raja Salomo ingin untuk kita terima, Another point that King Solomon for us wants us to pay attention to, yaitu pengerjaan akan lebih baik daripada sebuah angan-angan saja. work is much more important than imagination. Kadangkala pada saat kita mendengarkan akan firman Tuhan, When we look at the Word of God, banyak sekali angan-angan yang kita mungkin rindukan terjadi dalam kehidupan maybe we kita. have a lot of aspiration, a lot of dreams that we want to happen, to happen in our life. Mungkin kita mengatakan bahwa kita akan menjadi seperti Salomo, Maybe we want to be like Solomon, tapi jangan istrinya banyak. but not Tetapi by having menjadi many Salomo di wives, dalam hal but bijaksana. in the wisdom. Kadangkala kita menginginkan sesuatu yang indah di dalam Sometimes we kehidupan want a kita. beautiful things in our life, Sesuatu yang baik. good things. Tetapi kalau itu hanya sekedar menjadi angan-angan, akan tertinggal di gereja ini. But if it's only we live it only in our mind, it will be left here in this Tetapi church. kalau saudara akan kerjakan, But if- saudara akan bawa selama saudara hidup. But if you want to work for it, you will bring it. You will carry it for the rest of your life. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita mengerjakan The Word of God tells us to do, to akan work it, talenta, to work our talent, mengerjakan akan potensi yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. to work to stir our potential. Di dalam ayat yang ke-30 In the verse 33, yang dikatakan bahwa tidur sebentar lagi, ngantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. verse 33, verse 34 said, "A little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to rest, and poverty will come on you like a bandit, and scarcity like an armed man." Pernah terjadi di dalam kehidupan entah saya atau Kevin, And the life of Kevin, tapi both of us tertidur, saudara. when both of us fell asleep, Pada saat kita lengah atau kita ceroboh, when we are not careful, maka dari itu ada sesuatu konsekuensi. there's a consequence that we have to face. Suatu saat hari Saturday, Kevin harus pergi ke Austin karena ada band competition. On Saturday, my son Kevin needs to go to Austin because there's a band competition. Dia sebagai orang yang penting di dalam band di high school-nya. As a very important member in his band in his high school, Saya set sudah jam ya dengan baik. Maybe karena saya snooze, tidur sebentar lagi. so I set an alarm clock, but I snoozed it, so I decided to sleep a little longer. Maka dari itu saya bangun tepat pada waktunya. Maksudnya tepat pada waktunya Kevin berada di So Austin. I end up waking up on the time exactly where my son have to be in Austin. I just woke up. Harga yang saya harus bayar yaitu I have to drive him. The consequence, the price that I have to pay, drive him to Austin. I have to drive him to Austin. Sesuatu di dalam kecerobohan kita, And in our carelessness, di mana pada saat kita tidur sebentar lagi, when we decide to maybe sleep a little, ngantuk sebentar I lagi, just want to rest a little more. maka dari itu ada sesuatu konsekuen yang saudara dan saya harus bayar. You might face a consequence later. Tuhan memberikan potensi di dalam kehidupan kita saat ini. God gives us potential now. Firman Tuhan mengajarkan bahwa segala sesuatu ada waktunya. God says in everything there's time. Ada waktu menabur, There's time to sow, ada waktu menuai. and there's time to reap.
Saudara tidak bisa menuai pada saat saudara menabur. You cannot reap when you are sowing. Tetapi saudara juga tidak akan bisa menabur pada saat